Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film tentang perjuangan seorang pemimpin muda dalam mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya lewat gaya kepemimpinannya yang sangat jujur, berani, serta tegas dalam mengambil keputusan. Bahkan karena saking beraninya, dirinya dengan lantang menantang semua partai politik dan pejabat korup yang selalu menyengsarakan rakyat. Bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Kalau begitu, silahkan tonton video ini sampai selesai. Cerita berfokus pada seorang anak bernama Barat. Barat adalah seorang anak yang penurut yang sejak kecil dididik dengan baik oleh ibunya. Barat selalu diajarkan tentang arti kejujuran dan wajib menepati janji yang membuatnya sangat dekat dengan ibunya. Ayah Barat yang bernama Raghav berbeda dengan ibunya. Raghav jarang sekali mempunyai waktu untuk Barat, sebab ayahnya selalu sibuk berpolitik dengan partai politik yang baru saja didirikannya. Pada suatu hari, ibu Barat yang sudah lama sakit akhirnya meninggal dunia yang membuat Barat merasa sangat kehilangan. Sejak saat itulah Raghav mengurus Barat sendirian. Namun karena tuntutan pekerjaan, apalagi pemilu untuk pencalonan Perdana Menteri semakin dekat, sahabat Raghav yang bernama Farada yang sama-sama pendiri partai menyarankan agar Raghav menikah lagi. Dengan begitu, Barat tidak akan kehilangan kasih sayang. Ternyata setelah ayahnya menikah, ibu tiri Barat tidak sesuai harapannya karena ibu tirinya tidak pernah peduli padanya. Oleh sebab itu, Barat yang kesepian selalu menghabiskan waktu di rumah Subhas, teman sekolahnya sekaligus sahabat dekatnya. Pada suatu hari, di saat orang tua Subhas memutuskan pindah ke London, Barat ternyata ingin ikut mereka karena Barat ingin melanjutkan pendidikan di sana. Singkat cerita, Barat kini telah dewasa dan menjadi sosok yang cerdas serta ambisius. Bahkan, Barat telah menyelesaikan kuliahnya di Universitas Oxford dengan predikat lulusan terbaik. Akan tetapi, di saat Barat akan melangkah ke dunia pekerjaan, Barat tiba-tiba mendapat kabar bahwa ayahnya baru saja meninggal dunia. Tanpa membuang waktu, Barat langsung kembali ke India. Dan begitu sampai di rumah, terlihat banyak politisi dan pejabat yang datang ke sana karena ayah Barat merupakan Perdana Menteri India sekaligus pendiri partai yang sekarang berkuasa. Sayangnya, Barat tidak sempat melihat jenazah ayahnya dan hanya bisa mengenang ayahnya dari kisah yang diceritakan oleh Farada. Farada mengatakan bahwa ayah Barat yang juga sahabatnya selalu bekerja keras demi rakyat saat menjadi Perdana Menteri. Dan karena Raghav kini sudah meninggal, semua politisi termasuk media selalu membicarakan tentang siapa yang akan mengisi posisi Perdana Menteri yang baru. Padahal keluarga Raghav masih berduka. Terlebih lagi anak bungsunya yaitu Siddharth merasa sangat kehilangan sampai tidak mau berbicara kepada siapapun. Keesokan harinya, ketika Barat mengemudi mobil sendirian, dirinya terkejut setelah melihat banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, mulai dari tidak mengenakan helm, melewati trotoar, hingga menerobos lampu merah. Hal itu tentu saja membuat Barat merasa terganggu karena dirinya terbiasa tertib saat hidup di kota London. Di sisi lain, koalisi partai yang kini berkuasa di dalam pemerintahan meminta agar Farada menggantikan posisi Raghav untuk menjadi Perdana Menteri. Akan tetapi, Farada yang dari awal tidak berminat belum juga menjawab, karena dia akan mempertimbangkan terlebih dahulu sampai upacara untuk mengenang kepergian Raghav selesai dilakukan. Pada saat upacara itu, Farada memperkenalkan Barat pada ketua partai oposisi yang bernama Sripati dan anak tunggalnya Manohar. Kemudian, pada malam harinya, Farada tiba-tiba saja menemui Barat untuk membicarakan sesuatu yang intinya Farada menyuruh Barat agar menggantikan posisi ayahnya untuk menjadi Perdana Menteri. Farada menjelaskan jika dirinya tetap fokus memimpin partai dan Barat yang menjadi Perdana Menteri, situasi politik yang kini tidak stabil di dalam pemerintahan akan bisa dikendalikan. Terlebih lagi, sebagai anak tertua, Barat harus meneruskan perjuangan ayahnya untuk melayani masyarakat dan juga membangun negeri. Setelah mendengar penjelasan Farada, Barat yang awalnya menolak akhirnya menerima. Dan dengan bantuan dari koalisi partai penguasa, Barat akhirnya dilantik dan disumpah untuk bekerja keras demi rakyat sebagai Perdana Menteri yang baru. Meskipun pada saat itu dirinya terlihat diremehkan oleh politisi yang lain karena dianggap terlalu muda dan juga tidak mempunyai pengalaman dalam dunia politik.
Pada hari pertamanya bekerja, Barat dijemput oleh Baskar, sekretaris pribadinya yang juga mantan sekretaris ayah Barat. Tidak hanya itu, Barat juga akan selalu didampingi oleh kepala pengawal yang bernama Mukhtar, mulai dari rumah hingga sampai kantor Perdana Menteri. Setibanya di sana, Barat langsung memanggil para pejabat yang akan membantu pekerjaannya. Barat juga mengatakan, walaupun dirinya kini tidak tahu apa-apa tentang politik dan negara, dirinya tetap bertekad untuk membawa perubahan demi kesejahteraan masyarakat. Hal pertama yang ingin Barat selesaikan adalah masalah tentang lalu lintas. Pada hari itu, Barat dan komisaris polisi mengadakan rapat untuk berupaya menurunkan tingkat pelanggaran, dan dari hasil pembahasan, Barat menyimpulkan bahwa hanya ada satu cara agar pengendara menjadi disiplin, yaitu menaikkan denda hingga 20 kali lipat. Dengan begitu, masyarakat akan takut dan enggan melakukan pelanggaran lagi. Begitu peraturan baru diterapkan, tentunya langsung menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari mulai yang protes karena denda pelanggaran sama dengan sebulan gaji, hingga masyarakat yang mendukung peraturan itu dan memilih beralih menggunakan angkutan umum. Sepulang kantor, Barat langsung dipanggil oleh Farada terkait dengan kebijakan barunya. Farada mengingatkan agar semua kebijakan Barat ke depannya harus didiskusikan terlebih dahulu pada dirinya dan partai sebelum mengambil keputusan. Akan tetapi, walau kebijakannya itu mendapat banyak hujatan, Barat menilai bahwa semua itu bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Beberapa hari setelahnya, ketika di perjalanan menuju kantor, Barat tanpa sengaja melihat seorang wanita bernama Tiara Fasumati yang sedang menunggu akuntan umum bersama teman-temannya. Fasumati adalah seorang mahasiswi yang rajin, yang secara kebetulan juga dirinya berikut teman-temannya mengagumi sosok Barat. Pada hari itu, telepon dari rumah Fasumati tiba-tiba saja berdering, yang penelponnya tidak lain adalah Barat. Halo, Fasumati undannya? Teman-teman Fasumati tentunya menganggap itu adalah sebuah lelucon dan langsung menutup teleponnya. Akan tetapi, Barat yang tidak mudah menyerah menelpon beberapa kali sekaligus menjelaskan bahwa dirinya benar-benar Perdana Menteri. Operator lift చేయగానే మీ పేరు చెప్పండి. Barat mengaku bahwa dirinya selalu melihat Fasumati di halte bus dan ingin berkenalan secara langsung. Maka dari itu, Barat akhirnya mengundang Fasumati untuk makan siang di sebuah restoran pada esok harinya. క్లారిఫై చేసుకుంటే సెక్రటేరియట్ Dengan pengawalan yang ketat, Barat kemudian tiba di restoran dan langsung bertemu Fasumati yang kini ditemani oleh ketiga temannya. Barat juga mengobrol santai dengan mereka tanpa memandang kasta ataupun jabatan. Akan tetapi, di saat asik berbincang, Barat terpaksa harus pergi karena sebentar lagi dirinya harus menghadiri pertemuan dewan. Pada pertemuan itu, semua Dewan Perwakilan Rakyat hadir di sana, berikut juga dengan partai oposisi dan partai penguasa. Ketua partai oposisi yaitu Sri Pati langsung menyerang kebijakan Barat yang dinilai telah melanggar demokrasi. Sri Pati menilai bahwa Barat telah semena-mena dan monarki, di mana dia yang harusnya melindungi masyarakat malah menghisap darah rakyat dengan memberlakukan denda yang tinggi. Contohnya, melanggar lampu merah akan didenda senilai 1,9 juta. Belum lagi pelanggaran yang lainnya. Padahal menurut Sri Pati, masyarakat terpaksa melanggar karena telat bekerja ataupun telat pergi ke sekolah. Partai penguasa yang kala itu disudutkan mencoba membela diri, yang mengakibatkan seisi ruangan menjadi saling serang tanpa menghasilkan solusi. Barat kemudian menjelaskan bahwa denda yang tinggi adalah hukuman yang dapat menimbulkan efek jera. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang jika mereka tidak melanggar. Apalagi dengan terbentuknya budaya disiplin, nyawa masyarakat akan terjaga karena menurunnya tingkat kecelakaan kendaraan. Barat menambahkan bahwa dirinya bekerja dan bertanggung jawab pada rakyat. Di luar negeri, baik masyarakat maupun pemerintah saling mendukung satu sama lain. Maka dari itu, Barat tidak akan merubah kebijakannya. Denda tinggi akan terus diberlakukan bagi semua masyarakat, termasuk juga semua orang yang ada di sini tanpa pandang bulu. ఉండాలి, జవాబుదారీతనం ఉండాలి. ఇక నుంచి అందరూ వాటిని ఫాలో అవ్వాలి. Barat tidak hanya berdiam diri di kantor, dia juga sering menyidak para pegawai pemerintah yang terbiasa datang terlambat. Bahkan belusukan ke desa-desa juga dilakukan untuk melihat keadaan di sana secara langsung. Pada pertemuan dewan selanjutnya, Barat melakukan terobosan baru, yaitu transparansi anggaran. Dengan begitu, setiap proyek yang dikerjakan pemerintah maupun kontraktor akan termonitor agar terhindar dari berbagai bentuk kecurangan. Bahkan, Barat juga akan membenahi sistem pelayanan masyarakat
masyarakat sekaligus merombak dan memutasi para pegawai agar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada waktu ini ada sebuah kasus korupsi yang menjadi perhatian khusus dari Barat, yaitu kasus korupsi yang melibatkan orang kuat bernama Manohar, anak dari ketua partai oposisi. Manohar dicurigai telah melakukan penipuan serta mengambil ratusan hektar lahan milik pemerintah yang kini digunakannya untuk menjalankan usaha pribadinya. Dan demi mengungkap kasus Manohar, Barat menunjuk Arvind Krishna untuk menyelidiki kasus ini. Semua yang Barat lakukan tentunya telah mengusik ketenangan dari berbagai pihak, terutama para pejabat pemerintah dan para petinggi partai. Dan itu semua terbukti karena ketika Barat sedang menjenguk adik tirinya di rumah sakit, Raghava ternyata datang menemuinya. Raghava meminta Barat agar posisi pejabat penting seperti komisaris polisi dan sekretaris keuangan tidak dipindahkan karena posisi mereka sudah disetujui oleh partai. Namun jawaban Barat ternyata di luar dugaan. Barat tetap bersikeras memindahkan mereka karena mereka semua adalah pegawai pemerintah yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. Barat akan menjalankan roda pemerintahannya dengan gayanya sendiri serta dengan tegas menolak diintervensi oleh partai manapun. Barat rupanya berbeda dengan ayahnya. Di tengah kesibukannya bekerja, dia selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Dan berkat kasih sayang serta perhatian Barat, adik tirinya yang awalnya tidak ingin bicara setelah meninggalnya sang ayah, akhirnya berangsur membaik dan mau berbicara lagi. Pada minggu berikutnya, Barat mengadakan rapat dengan kabinet barunya untuk membahas permasalahan yang terjadi di Departemen Pendidikan. Menurutnya, Departemen Pendidikan seringkali dijadikan lahan bisnis yang membuat kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta menjadi semakin besar. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, mengapa bisa sekolah negeri banyak yang ditutup, yang mengakibatkan banyaknya keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Menteri Pendidikan beralasan bahwa saat ini sekolah swasta lebih diminati dibandingkan sekolah negeri, terutama dalam hal kurikulum, fasilitas, dan kualitas mengajar. Maka dari itu, sekolah negeri banyak ditutup karena dianggap membebani anggaran pemerintah. Barat tentunya tidak setuju dengan statement itu. Menurutnya, jalan keluarnya tidak sulit karena Departemen Pendidikan tinggal meningkatkan kualitas sekolah negeri. Apalagi wajib belajar adalah tanggung jawab pemerintah dan tugas utama dari Menteri Pendidikan. Dan satu hal lagi yang membuat Barat kecewa yaitu sekolah swasta selalu menerapkan biaya sangat mahal dan ternyata itu juga terjadi pada sekolah swasta milik Menteri Pendidikan itu sendiri. Tidak perlu waktu lama, Barat kemudian membentuk sebuah tim dan dengan cepat membuka kembali sekolah-sekolah negeri, sekaligus menutup sekolah swasta yang kedapatan telah melanggar aturan. Perubahan baru di sektor pendidikan yang dilakukan pemerintah disambut bahagia oleh kebanyakan masyarakat. Mereka mengaku senang dan memuji keputusan Perdana Menteri, bahkan Fasumati yang mengagumi sosok Barat memutuskan bergabung dengan tim peneliti yang dibentuk oleh Kepala Sekretariat yang tugasnya meneliti masalah masyarakat. Kehadiran wanita yang dicintai oleh Barat di kantornya tentu membuatnya bahagia dan sejak saat itulah hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Walaupun ketika bersama di luar pekerjaan, Barat terpaksa harus menyamar agar tidak diketahui oleh publik. Berpindah ke Manohar, kini petugas Krishna akhirnya mendatangi untuk memperingatkan, serta melarang Manohar pergi keluar selama penyelidikan kasus korupsinya masih berlangsung. Namun, tanpa diduga, keberanian Krishna yang mencoba membongkar kasus itu dengan tegas dan transparan malah dijegal oleh Farada yang seharusnya mendukung. Farada meminta Krishna untuk segera menutup kasus itu dengan alasan, apabila kasus anak ketua partai oposisi diusut, maka birokrasi di dalam pemerintahan dipastikan akan goyah. Awalnya, Krishna menolak permintaan Farada. Akan tetapi, karena Farada memiliki kekuasaan dan mengancam akan memecat semua tim termasuk Krishna, Krishna akhirnya tidak berdaya dan membuat pengadilan memutuskan bahwa Manohar tidak bersalah sebab polisi telah gagal menghadirkan saksi-saksi dan juga menunjukkan bukti-bukti. Tidak lama setelah kasus Manohar ditutup, Farada mengundang Barat untuk menghadiri sebuah pertemuan. Dan di luar dugaan, ternyata yang hadir di sana adalah para pejabat pemerintah, petinggi partai penguasa dan juga petinggi partai oposisi. Rupanya di hadapan masyarakat, pertengkaran mereka saat rapat hanyalah sandiwara belaka. Karena di belakang layar mereka semua saling berkomplot dan saling mendukung demi kepentingan pribadi. Sedangkan maksud mereka semua mengundang Barat adalah agar Barat mau ikut serta dan melindungi satu sama lain. Sri Pati, sang ketua partai oposisi menjelaskan,
mengatakan, "Jika kami berkuasa, maka kami akan melindungi kalian. Begitu juga sebaliknya. Jika kalian berkuasa, maka kalian harus melindungi kami, karena sejak awal begitulah kesepakatannya." Akan tetapi, Barat ternyata tidak sependapat dengan politik kotor mereka. Barat mengaku bahwa dia hanya bekerja untuk rakyat dan pemerintah seharusnya melayani rakyat. Bahkan, tidak hanya itu, Barat juga dengan tegas menyuruh mereka agar bekerja dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Perkataan itu tentu memancing emosi semua orang yang ada di sana, terutama Manohar yang menganggap Barat adalah orang bodoh yang tidak bisa memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Farada saat ini tetap mengharapkan Barat agar sependapat dengan mereka. Akan tetapi, karena Barat tetap tidak mau